Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Zainal Suryana. Saya mahasiswa Teknik Informatika semester 1. Nama saya Ariel Guntara Setiawan dengan NPM 411550500230032. Ini saya akan menjelaskan tentang hukum Moore dan konsep sistem operasi. Hukum Moore adalah sebuah pernyataan yang dibuat oleh Gordon Moore, salah satu pendiri perusahaan Intel pada tahun 1965. Hukum Moore menyatakan bahwa jumlah transistor pada chip semikonduktor akan terus bertambah seiring waktu, sementara ukuran chip semikonduktor akan terus mengecil. Pernyataan ini telah terbukti benar selama lebih dari 50 tahun dan menjadi salah satu dasar dalam perkembangan teknologi komputer dan elektronik modern. Hukum Moore telah memungkinkan pengembangan teknologi semikonduktor yang semakin canggih dan memungkinkan pengembangan perangkat elektronik yang semakin kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Mengapa hukum Moore penting dalam pengembangan sistem operasi? Hukum Moore penting dalam pengembangan sistem operasi karena prinsip ini memastikan kebenaran, konsistensi, keamanan, dan keandalan sistem. Dalam pengembangan sistem operasi, keamanan dan keandalan sangat penting karena sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan menjalankan program pada komputer yang terhubung ke internet. Dengan menerapkan prinsip hukum Moore, pengembangan sistem operasi dapat memastikan bahwa setiap pernyataan dan aturan dalam sistem operasi dapat dibuktikan secara logis dan tidak bertentangan dengan pernyataan atau aturan lain dalam sistem. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa sistem operasi aman, andal, dan tidak rentan terhadap serangan malware dan hacker. Sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer yang menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Fungsinya, sistem operasi yang pertama untuk manajemen sumber daya komputer dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk dan lain sebagainya. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang pada sebuah perangkat bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, keyboard, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dan sebuah perangkat, keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerjasama dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi standalone. Pada sistem ini dapat digunakan oleh single user maupun multi-user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua, sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Yang ketiga, sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus.
Contoh dari sistem operasi embedded adalah ECOS, Linuxos, JavaOS, dan Embedded Linux. Yang keempat, sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP Service, DNS Service, Sharing Printer, Proxy Server, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS, Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.